pelajaran Sabat lalu sangat mudah dimengerti karena cerita-cerita tentang penyembuhan. Kalau yang sekarang mengenai konsep agak complicated, jadi mesti dibaca berulang kali sampai akhirnya kita bisa mengerti dengan baik. Bolehkah kita baca Matius 11 ayat 12? Sampai suara besar. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Baik, kalau didengar sepintas lalu kita bertanya apa ini? Oh, bunyinya seperti abstrak. Memang penulis Sekolah Sabat mengatakan ada istilah-istilah yang difficult to understand, tapi bukan mustahil to be understood. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada satu istilah yang saya mau supaya saudara bisa hafal, bisa hayati, bisa mengerti. Karena di dalam misiologi, bahkan di dalam sistematik teologi, ini istilah selalu keluar dan akan selalu saudara temukan. Istilah itu adalah world view. Yang paling pertama untuk malam ini, kita akan mencari tahu definisi daripada world view. Lalu bukan cuma kita hafalkan, tapi kita mengerti dengan baik apa itu world view. Sekarang saudara tulis saja ya. Saya dikte, saudara tulis, tapi nanti di rumah dimeditasikan, direnungkan, dihayati, supaya saudara tahu apa artinya world view. Sebelum definisi, saya akan bagi dua world view ini. Orang-orang Barat, Amerika, Australia, Eropa, mempunyai world view yang disebut naturalistic world view. Sedangkan Afrika, Asia, dari timur sana, mereka punya world view apa? Kalau Barat natural, Afrika, Asia, agama-agama timur apa? Masih Natural, supernatural. supernatural. Kalau buat orang Amerika umumnya, setan itu tidak ada. Setan itu hanya ciptaan imajinasi pikiran manusia. Jadi kalau terjadi gerhana matahari,
atau gerhana bulan, di mana bulan menjadi gelap. Pertanyaan orang Amerika apa? Why? How? How? Kalau orang dari Tasikmalaya pertanyaannya apa? Kumaha? Why? Why? Jadi karena didorong oleh worldview yang berbeda. Kalau orang Tasik dan orang Sunda dan yang lain-lainnya, alam sekitar kita ini bukan cuma dipenuhi manusia yang kelihatan, tapi ada siapa? Magic. Ada yang tidak kelihatan. Roh-roh jahat, roh-roh baik, jin, ada semua penuh. Makanya di tempat pariwisata di Indonesia, di pantai selatan Jawa, apa namanya? Menurut Kidul. Ada hotel, kamar yang satu gimana? Nggak boleh. Kosong, nggak boleh di Kosong. Biar siapa datang, itu kamar harus apa? kosong. Untuk siapa? Nyairul Kidul. Nyai Roro Kidul. Karena supernaturalistic worldview. Orang Amerika rugi satu kamar kosong. Siapa sih? Setan-setan itu tidak ada. Nah sekarang pertanyaan kedua, Alkitab mendukung yang mana? Naturalist. Yang kedua tuh, Coba dia. supranatural. Iya. Karena kita bertarung bukan melawan, Dan Pemerintah. penguasa. tetapi melawan. Penguasa. Penguasa sudah Apa bisa dilihat tuh penguasa-penguasa? tidak. 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 Tapi Alkitab menyebutkan. Jadi kalau Alkitab worldview-nya yang mana? Super. Supranatural. Saya harap saudara ikuti. Nah, sekarang definisinya. Worldview is the framework for all your beliefs. Worldview is the framework of all your beliefs. Apa itu framework? Kerangka berpikir. Kerangka. Jadi worldview itu satu kerangka yang overarching, yang mengikat semua kepercayaan kita. As we go along, nanti saudara-saudara akan lebih menghayatinya. Nah sekarang, kalau gereja Advent dari sejak awalnya mempunyai worldview yang sangat jelas, tapi somehow tidak terbaca oleh kebanyakan gereja Protestan, kecuali satu-satu yang akan saya sebutkan nanti namanya. Apa worldview kita? Come on, Bahwa ada the great controversy. itu dia. Jadi saudara-saudara, pelajaran tentang the great controversy jangan dianggap remeh. Itulah yang mengikat seluruh kepercayaan kita.
The Great Controversy. Ayat Kejadian 1 ayat 1 sangat penting. Sangat penting. Harus dipelajari, harus dikuasai. Tetapi sebelum Kejadian 1 ada peristiwa yang tidak boleh di-bypass begitu saja. Ayatnya di mana? Bahwa sebelum Wahyu. Wahyu pasal berapa? sudah terjadi pertempuran, Pertempuran di Ayat sorga. berapa? Come on, jangan 12 ayat sampai 14 atau 14 ayat 12 ini? 12 ayat 17. Maka naiklah apa? Wahyu 12 ayat 17. kemarahan naga. Para naga itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain. benih perempuan itu. Jadi kalau orang-orang Kristen lain umumnya mulai teologianya dari Kejadian 1 ayat 1, kita gereja Advent mulainya kapan? Wahyu 12 ayat 17. Long before the creation. Disinilah untungnya Advent mempunyai Roh nubuat. roh nubuat. Cuma sayang ada orang Advent, anggota, pendeta yang gantinya take advantage of the message, malahan mau apa? Mau menyingkirkan. Sekarang menyimpang dulu, karena saya punya beban untuk saudara-saudara tahu benar ini worldview kita. Kalau kita membaca buku Wahyu dalam sejarah, ada 3 aliran. Aliran yang pertama dalam menafsirkan buku Wahyu disebut preterist. Menurut preterist, semua nubuatan yang ditulis dalam buku Wahyu itu sudah lalu. Semuanya dari ujung ke ujung sudah digenapi. Jadi kalaupun kita baca Wahyu sekarang, kita hanya ambil sekedar untuk moral lessonnya. Nubuatannya semua sudah digenapi. Preterist. Futurist, nubuatannya semua masih belum digenapi, masih future. Lalu yang ketiga disebut historicis, recapitulationist, tapi disingkat historicis, recapitulationist. Nubuatan buku Wahyu sebagian sudah digenapi, sebagian Belum digenapi. sedang digenapi, sebagian Akan digenapi. digenapi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau saudara sampai salah jawabnya, sudah keterlaluan. Advent masuk yang mana? 3. Nomor 3 historis. Advent masuk di historisis, di recapitulationist. Tapi Hank, sangat menyedihkan. Sekarang ini ada yang memasukkan dengan sengaja Advent kepada preterist. Saya tidak perlu sebut nama orang, tapi dengar saja khotbahnya.
jatuh kepada 3 kategori, dan kita Advent pegang historicis, recapitulationis. Selain yang tadi sudah digenapi, sedang digenapi, akan digenapi, kalau recapitulationis itu 7 sidang, 7 apa lagi? Trompet. 7 nafiri, lalu 7 7 belah. 7 belah 7 meterai. materai. Nah, kalau gereja lain 7 sidang berjalan, baru disambung oleh 7 Trompet. baru disambung oleh 7 meterai. Materai. Kalau Advent enggak, Jangan sama. itu 7 sidang, 7 trompet, 7 meterai. Jangan sama. Itu jalan sama-sama, cuma yang satu melengkapi yang lain, jadi gambaran menjadi sempurna. Oke, saya jangan kejauhan seminar Wahyu itu, tapi saya mau supaya saudara paham betul. Iya, penting sekali pengetahuan. Jadi kalau ada yang katakan hukum hari Minggu itu sudah berlalu, itu apa itu? Praise. Tapi ada yang mengajarkan demikian. Ada yang datang kepada saya, bagaimana Pak Sumarna? Kalau saudara mesti ikut seminar Wahyu sekali lagi. Jadi kita Advent masuk di apa? Rekapitulasi. Historicis. Historicis. Rekapitulasis. Baik, dengan modal itu kita akan sekarang bergerak. Matius 11 ayat 11 dan 12. Baik, siapa yang sukarela memberikan keterangan tentang apa maksudnya Matius 11 dan 12. Kalau saudara salah, tidak apa-apa. Karena memang ayat ini sangat sulit untuk dimengerti. Yang saudara tahu, saudara baca, saya baca berulang-ulang, apalagi bahasa Grekanya tambah membingungkan. Yang negatif dan yang positif sama. Apa yang sudah mengerti, apa yang saudara tidak mengerti. Coba baca lagi. Ya. Matius 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserang dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Teka-teki di buku apa? Matius. Boleh tahu buku saya tulis.
Saya punya koleksi buku penuh pagi dari tahun 1950. Satu dua missing, tapi dari tahun 50 sampai tahun 16 sekarang semuanya ada. Kalau sudah perlu boleh datang ke tempat saya. Dulu sekolah sahabat saya dari tahun 50. Tapi waktu saya sekolah di Andrews, saya titip sama teman. Pulang-pulang dia bilang sudah hilang, Pak. Waduh, saya sekolah sahabat mulai tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2000 ya? Ya, Banget. mulai saya ikut. Saya simpan. Masih berkembang gitu ya. Kalau sudah baca itu bagus. Sudah kenalkan pendeta Bob Spengler. Bob Spengler itu tidak punya gelar doktor, tapi pengetahuan Alkitabnya tidak kalah. Dia kalau khotbah tentang satu ayat, kita kadang-kadang kenapa saya nggak lihat apa yang dia sebut. Dia seperti ada penglihatan tambahan, melihat di dalam ayat itu apa yang tidak kita lihat. Sayang dia mati cepat karena tabrakan. Spengler di dalam salah satu buku penuh pagi, dia menulis tentang Matius 11 ayat 12. Saya akan baca pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi ini menerangkan sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Coba saudara dengarkannya. Kalau tidak dimengerti, feel free to interrupt me at any time. Sesudah mengutip ayat 12, ini komen dari Spengler. Dalam cara yang bagaimana kerajaan sorga be subjected to violent and violent men. Apa maksudnya? Kerajaan surga itu berada di bawah penguasaan violent apa? Orang-orang yang kejam dan kekejaman. Spengler katakan, bacalah preceding verses. Preceding verses dalam hermeneutik yang kita pelajari disebut apa? Ayat-ayat sebelum Immediate context. immediate context. Jadi baca dulu immediate context. Ini ikut hermeneutik. Kalau kita baca reading preceding verses, immediate context, Yesus itu membahas tentang apa? Kehidupan dan karakter dari John the Baptist. Jadi ingat, ayat 12 ini preceding konteksnya adalah life and character of John. Yohanes Pembaptis meminta kepada pendengar-pendengarnya
apa yang mereka I got my wrong glass. So pinjam lagi kacamata. Udah tua. Apa yang Yohanes Pembaptis minta dari para pendengarnya? Bisa. Baca kalimat demi kalimat sebenarnya. Di mana? Saya masih pakai kelas. In the preceding verses, Jesus Kita boleh duduk ya. sambil duduk. In the preceding verses, Jesus discusses the life and character of John the Baptist. Jadi di immediate konteksnya Yesus membahas tentang hidup dan tabiat John the Baptist. He asked his listener what they went out to see when they flocked to the wilderness. Dia bertanya, waktu kamu para pendengar pergi ke padang belantara untuk mendengar Yohanes berkhotbah, apa yang kamu lihat dari orang itu? Some flimsy reed that bow and tremble before every breeze. Apakah orang banyak melihat lalang yang ditiup angin, kemana angin bertiup dia miring ke situ? Apakah orang banyak melihat lalang yang didikte oleh angin? Jawabnya apa? Kan kalau ini lalang ditiup angin ke timur dia belok ke timur, kalau ditiup ke barat dia belok ke barat. Jadi orang itu adalah slave to the circumstances, didikte oleh circumstances. Apakah itu kamu lihat? Terus Or a gorgeously arrayed person whose delicate manicure fingernails and latest clothing style constitute his badge of authority? atau apakah kamu lihat dalam diri Yohanes Pembaptis seorang yang berpakaian pakaian istana, yang jari jemarinya dipotong di manikur sehingga ia menggambarkan orang istana yang mewah? No. Tidak. John was not born to wear a king clothes or to dwell in a king's house. Yohanes dilahirkan bukan untuk berpakaian raja atau tinggal di rumah di istana raja. He was born to stand up sturdy and strong for right. Dia dilahirkan untuk berdiri tegak mempertahankan kebenaran, even to the pointing out of sin in the king's life. bahkan dia berani menunjuk dosa di dalam kehidupan raja yang ada waktu itu. His desert environment was a constant reminder to him that his life was to be endurable as the rocks and the mountain that surrounded him. Padang belantara buas di mana dia hidup mengingatkan kepada John supaya tetap tegar seperti batu karang di tengah-tengah segala macam kejahatan. He knew
by experience what it meant Ia tahu dengan pengalaman hidupnya to take the kingdom of heaven by the violence of faith. apa artinya mengambil kerajaan Tuhan dengan apa? Kekerasan. Dengan kekerasan. This gives us a clue to the meaning of our text. Ini memberikan clue tentang arti daripada ayat 12. Baca sekali lagi kalimat itu. This gives us a clue to the meaning of our text. Ini memberikan kepada kita clue, kunci untuk mengerti ayat yang sedang kita pelajari sekarang. Terus? Ya. The kingdom of heaven is not given to the idle, the selfish, Kerajaan Tuhan diberikan bukan kepada orang malas, orang mementingkan diri, the lover of display. orang yang suka mempertontonkan diri. It is not given to the popular, Bukan untuk orang yang mencari popularitas, the self-righteous, orang yang merasa diri benar, the lover of praise. orang yang cinta puji-pujian. It is not given to the intemperate, Tidak diberikan kepada orang yang tidak bertaraf, degenerate, yang merosot akhlaknya, the world-loving person, orang yang mencintai dunia, self-indulgent Christian, orang yang memanjakan diri, whose minds are insensitive to sin, are no match for the enemy. yang pikirannya tidak bisa mengimbangi musuh. The kingdom of heaven goes to those who with spiritual violence Kerajaan Tuhan akan menjadi bagian dari orang yang kerohaniannya violent. Violent itu maksudnya berkobar-kobar, yang gigih, tidak lembek. a holy earnestness, Satu kesungguh-sungguhan yang suci, storm the gates of God, itu akan mengetok pintu gerbang with their prayer and praise, dengan doa dan puji-pujian, their study and meditation, and vibrant witnessing. dengan pelajari Alkitab, meditasi, dan berapi-api menyaksikan kebenaran. These are the one who at all costs Inilah orang-orang yang dengan segala upaya put first thing first. meletakkan yang pertama. There are the one who take drastic action to change. Mereka yang ambil tindakan yang drastis untuk mengubah The order of things in their lives. prioritas, daftar prioritas dalam kehidupannya. Their entire system of value Sistem penilaiannya is overturned. dibongkar balik. To make him first requires a certain amount of spiritual violence. Yang bisa memenuhi persyaratan apa yang disebut keganasan rohani. In this context, let us pray. Dalam konteks ini, doa kita seharusnya, God give us more violent people. Tuhan berikan lebih banyak orang yang violent In the church di gereja, who know how to live victoriously yang tahu bagaimana menghidupkan kehidupan yang menang and witness effectively. dan bersaksi dengan secara efektif. Better still prayer. Lebih baik lagi kalau berdoa, God make me that kind of Christian. Tuhan jadikan aku orang Kristen seperti itu. Only with this kind of violence Hanya dengan violent, keganasan seperti ini, can you and I hope
saudara dan saya bisa mengharapkan to obtain the priceless kingdom of heaven. untuk memperoleh harta surga yang tidak ternilai. Jadi violent di sini violent positif, yang semangat tempurnya tinggi, bukan violent kekejaman. Jadi ada permainan kata yang maksudnya kerajaan surga direbut oleh orang yang violent, orang yang belajar Alkitab, yang bermeditasi, yang bersaksi, orang yang tidak hidup seperti orang istana, orang yang berani menegur. Milik mereka itulah kerajaan surga. Itu tulisan siapa itu? Bob Spengler. Enggak ada yang masuk surga kita kalau melihat ini. Saringannya itu. Betul Pak. Ya. Tapi justru itulah yang harus mendorong kita untuk berdoa supaya kita bisa seperti Yohanes Pembaptis. Mustahil bagi manusia. Yohanes Pembaptis sudah habis-habisan membela Injil, mempromosikan Yesus. Begitu masuk penjara, Jadi ragu-ragu. orang yang paling bersemangat seperti Yohanes Pembaptis, ada kalanya dia apa? Down. Pasang surut juga. Ya, kita ngedengerannya aja udah ada. Coba saudara sebut siapa orang tokoh-tokoh Alkitab yang minta mati. Elia. Elia, siapa lagi? Musa. Musa yang hebat, yang gagah perkasa di satu peristiwa. Ada saatnya dia bilang, Tuhan, kalau begini lebih baik saya apa? Mati saja. Yeremia pernah mengeluh, aduh Tuhan, saya nggak tahan ini bawa pekabaran seperti ini. Datang Tuhan, kamu berlomba dengan orang jalan kaki sudah bersungguh. Bagaimana kalau berlomba dengan orang naik kuda? Jadi ada saat-saat di mana iman kita mengalami pasang surut. Kalau itu terjadi, do not feel bad. You are in good company. Jadi begitulah, kalau kita ingin menang dalam the great controversy yang tengah berlangsung, kita harus violent, spiritually violent seperti siapa? Yohanes Pembaptis. That is the message. Kalau message itu dapat, ayat 12 sudah dapat. Jadi saya cek satu-satu buku penuh pagi itu, karena ada juga nih Spengler kasih komen tentang ayat ini. Bagaimana carinya gitu? Mau coba-cobanya? Iya, by random aja. Tapi saya pilih lihat pengarangnya. Kalau pengarangnya Bob atau Mansell atau siapa satu lagi, ada penuh pagi yang kelasnya kelas biasa, kelas ya kita juga tahu lah gitu. Tapi ada kelas-kelas yang berat. Kalau George naik, dia sejarah. Paling senang dia, maklum profesor sejarah. Kalau Mark Finley, evangelism, kelihatan. Itu kalau Spengler, theologian. Itu kalau you baca bukunya, you pegang. Hebat, 365 idea. Makanya buku penuh pagi jangan dibuang.
ada buku penuh pagi ditulis oleh Profesor D. Andrews yang sekarang di Loma Linda. John Paulson. Sudah baca itu? Ya. Itu miring-miring kemana, Jack? Aduh, lupa. Miring-miring gitu. Dia nggak berani bahas 666 tanda binatang. Iya, lebih lunak ya. Lunak sekali. Jadi kehilangan powernya. Cuma saya nggak mau sebut-sebut ini di kalanya keramai. Dia tekankan itu Katolik itu kalau undang-undang hari Minggu sudah dijalankan, baru kita bilang itu adalah 666. Kalau belum, dia tidak mau bilang bahwa Katolik itulah yang Jadi ini menyimpang sedikit. Kita jangan sekarang ini mengatakan Katolik itu punya tanda binatang di dahi dan tangan. Jangan. Iya. Kecuali kalau sudah. Kapan itu berlaku? Waktu Kalau undang-undang hari Minggu sudah di-enforce oleh secular government, Kongres dalam hal ini, disitulah mulai berlaku tanda-tanda yang disebut tadi tanda binatang. Terakhir Tuhan. Jadi as of now jangan menuduh Katolik punya tanda binatang, jangan, karena undang-undang hari Minggu belum disahkan oleh Kongres. Oke. Kita agak mandek, tapi mudah-mudahan itu sangat menolong. Yang berikutnya tentang apa? The frontier of darkness. Apa itu terjemahannya? Perbatasan kegelapan. Batas-batas kegelapan. But is it possible for followers of Christ to be this aggressive, even forceful in their pursuit of the kingdom? Apakah umat Tuhan bisa menjadi agresif, penuh dengan segala kekuatan dalam mencari kerajaan Tuhan? Baca ayat berikutnya. Yang marilah kita baca. Matius 10 ayat 34, Wahyu 5 ayat 5. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Jangan sangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Ini apa? Banyak orang waktu menerima Yesus mengalami bukan damai di rumah tangga, tapi apa? Pedang. Waktu saya masih sekolah di Unai, belum dibaptis, tapi sudah mulai bergumul karena saya merasa waktu itu
Kelihatannya ini yang benar. Alkitab ini yang benar. Tapi kalau sampai saya terima ini panggilan Alkitab jadi orang Kristen, bagaimana saya punya future? Saya baru umur 18, belum punya pekerjaan, belum punya source of income sendiri. Tapi harinya datang, waktu panggilan Jumat malam, akhir minggu sembahyang, itu minggu sembahyang yang ke-7. Akhirnya waktu dipanggil, apapun yang terjadi, silakan terjadi. Saya tidak takut menghadapi hari depan. Jadi malam itu saya berdiri untuk pertama kali bersaksi di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudara, para guru dan teman-teman. Malam ini saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Belum sempat kelar itu kalimat, adik saya yang perempuan menangis. Dia ikut naik ke mimbar. Kami tidak berembuk di luar. Spontanitas. Dia juga ambil keputusan. Pendeta tanya sesudah berbaktian, apa kamu mau tulis surat ke rumah minta izin baptisan dari orang tua? Saya katakan kalau minta izin, jawabnya sudah jelas tidak bisa. Jadi baptis saja, baru nanti kasih pengumuman ke rumah. Itulah keputusan yang terpenting, terbesar dalam hidup saya. Dan apa yang Yesus bilang di ayat 34 benar. Walaupun tidak mengalami aniaya secara fisik, tapi keretakan itu terasa benar. Tapi Tuhan berjanji, jangan khawatir untuk kehidupanmu. Dan akhirnya saya tamat dari college. Bukan 1 gelar, tamat 2 gelar. Bisnis ya. Bisnis dan kependekaan. Begitu saya mendarat di Jalan Tamrin sebagai intern, akhir bulan saya ambil financial statement, hutang 200, terima gaji sekian ratus, potong, terus impas tuh utangnya. Jadi saya menoleh ke belakang, saya mengerti dari mana saya dapat uang begini untuk bayar itu sekolah di UNAI. Jadi saya mulai dengan zero balance. Ya begitulah. Siapa yang kasih bayar, pendeta? Siapa yang kasih bayar? Ceritanya jadi panjang nanti. Tapi saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Hanya stop waktu makan. Ada waktu saya sudah tamat accounting, saya dipekerjakan sebagai intern di Taman Sari kantor Umi. Ada orang Amerika bagian child evangelism sedang menerjemahkan satu kata dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Sekretarisnya bilang, bukan itu terjemahannya. Jadi apa ini? Enggak.
orang Amerika, orang Batak ribut tentang bahasa Sunda, nggak habis-habisnya. Orang sebelah katakan, kamu Amerika, Batak, mana tahu tentang bahasa Sunda? Itu di depan ada orang Sunda, Sumarna. Jadi orang mereka itu datang, kamu orang Sunda ya? Iya. Kalau terjemahan kata ini ke bahasa Sunda apa? Saya kasih tahu, settle the problem. Tapi ini orang Amerika duduk terus, kamu orang Sunda ya? Iya. Nggak ada pendeta orang Sunda. Kamu nggak mau jadi pendeta? Saya bilang kalau saya sudah ada uang lagi, saya mau sekolah jadi pendeta. Betul? Betul. Jadi problemnya uang. Iya uang. Hari ini uang tidak jadi problem. Begitu Pak. Jadi saya dibiayai. Tapi belum setengah perjalanan, orang yang sama datang. I have bad news for you. You punya sponsor mati. Yang mereka Berdikari lagi. Tapi begitulah. Baik. Jadi di dalam The Great Controversy ini, umat Tuhan akan kadang-kadang dibiarkan untuk menghadapi hidup. Tapi Tuhan berkemurahan. Dia selalu punya 1001 macam jalan keluar untuk membantu kita. Ayat yang lainnya hampir sama. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari saudara atau tambahan? Hari Selasa nah ini yang saya mau sebutkan tadi. Apa bahasa Indonesianya? Hari Selasa apa judulnya? Cara pandang perang. Memang istilah ini sulit untuk diterjemahkan. World view. Jadi tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Jadi miss semuanya. World view itu tidak bisa diterjemahkan, tapi harus diparaphrase, mendekati komentari. World view itu teologi yang paling mendasar disebut world view. Jadi kita punya basic prepositional theology, basic theological preposition adalah God is love. Dan worldview gereja Advent adalah The Great Controversy. Nah, saya harap saudara semuanya baca dan ulang-ulangi paragraf yang kedua hari Selasa. Saya minta Helmi baca. Sesudah sederetan ayat, lalu baca komennya. Paragraf kedua, Risa. Ya. Ayat-ayat ini hanyalah beberapa dari banyak lagi ayat-ayat baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
Jadi saudara baca ayat-ayat di atas, masih ada lagi ayat yang lain. Terus yang merujuk kepada apa yang seorang teolog kontemporer, bukan Advent, sebutkan cara pandang perang. nah, inilah nampaknya satu-satunya yang disebut oleh penulis Kolsabat yang punya worldview. Apa worldview-nya? Warfare, sama dengan Advent. Terus Sebuah gagasan bahwa ada suatu pertempuran yang sedang terjadi di antara kekuatan-kekuatan supranatural di dalam alam semesta. Suatu peperangan di mana kita semua terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda. Gagasan ini tentu saja bukan hal baru bagi orang Advent. Hal ini memang telah menjadi bagian dari teologi gereja kita sejak dari mulanya. Para pelopor gereja kita memegang pendapat ini bahkan sebelum gereja kita sendiri secara resmi dibentuk. jadi di luar gereja Advent, walaupun hanya sedikit langka istilahnya, ada juga yang bisa melihat. Siapa namanya? Disebut nggak namanya? Bertrand Russell. Iya. Jadi saudara catat itu nama, karena itu satu great exception. Umumnya non-Adventist memegang worldview-nya hanya sampai di penciptaan. Tapi yang satu ini non-Adventist, dia melihat jauh sampai kepada the great controversy, yang buat Advent bukan sesuatu yang baru, karena sejak kita bangkit ini sudah ada pada kita, disebabkan oleh karena di tengah-tengah kita ada seorang Nabi. Jadi tandai betul-betul paragraf yang dibaca oleh Helmi tadi, ditambah dengan ayat-ayat yang sederetan jumlahnya. Itu ayat-ayat tidak exhaustif, masih ada lagi ayat-ayat yang lain. Hari Rabu, apabila peperangan menjadi apa? Semakin kejam. Hah? Terjemahannya ketika pertempuran semakin kejam. Ya, bila mana the great controversy itu semakin nasty. Itu kata nggak enak didengar. Semakin kejam. Siapa yang diambil sebagai contoh? Yohanes. Coba kita baca paragraf itu. Iya, pendeta. Hari Rabu. Pada yang keberapa, pendeta? Paragraf yang kedua mulai. Kita dapat melihat realitas pertentangan besar itu dan betapa parahnya pertentangan itu jadinya dalam konteks di mana Yesus sendiri berkata seperti dalam Matius 11 ayat 12. Sebagai permulaan, siapakah yang kita pikir yang telah menginspirasi para pemimpin untuk menjebloskan Yohanes ke dalam penjara? Kita dapat melihat di sini usaha setan untuk bukan saja menghentikan Yohanes, tapi juga melemahkan iman kepada Yesus. Pada akhirnya, jikalau Yohanes pendahulu Yesus menghadapi nasib seperti itu, apalagi yang diharapkan seseorang bagi Yesus sendiri. Kemudian juga tidak diragukan bahwa setan dapat saja membuat para pengikut Yesus dan Yohanes bertanya kepada diri mereka sendiri,
jika Yesus dari Nazaret dapat melakukan begitu banyak hal yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang besar, lalu mengapakah dia membiarkan seseorang yang setia dan baik seperti Yohanes, sepupunya, membusuk di penjara? Juga siapakah yang kita pikir telah menaruh keraguan-raguan di dalam benak Yohanes? Mengapakah aku berada di sini? Mengapakah ia tidak membebaskan aku? Karena itu tidak heran, dan dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ingat, inilah Yohanes yang sama yang membaptiskan Yesus, yang melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, dan yang mendengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekarang meskipun demikian, dengan semua yang telah terjadi, dia menjadi penuh keraguan-raguan. Tentu saja sebagaimana buruknya situasi Yohanes, bakal menjadi lebih buruk, setidaknya dalam waktu yang singkat, yang hanya berlanjut untuk menambah keraguan-raguan. Jika ada sesuatu yang menyebabkan kita menjadi ragu-ragu sekarang, padahal apakah kita dapat berfokus, merenung dan berdoa untuk dapat mendorong, menghilangkan keraguan-raguan dan menolong kita menyadari semua alasan yang luar biasa yang kita harus percayai dalam kebaikan Allah. Jadi kalau kita baca tentang Yohanes Pembaptis, kita jadi rasa apa? Iba. Dia yang begitu gigih, semangat mempromosikan Yesus, sehingga murid-murid Yohanes kesedot oleh Yesus. Waktu Yohanes dipenjarakan, taruhlah Yesus tidak bikin mujizat, tapi paling sedikit diharapkan dia akan apa? Datang menjenguk. Ini menjenguk pun gimana? Gak mau. Itu kalau sudah baca buku Desire of Ages, murid-muridnya banyak yang apa? Kecewa. Yang kecewa atas tindakan Yesus. Kenapa? Orang yang habis-habisan merendahkan diri supaya spotlight jatuh kepada Yesus, kok tenang-tenang aja. Kalau saya ditanya begitu, jawabnya gimana? Karena dia masih melihat tugas yang belum selesai. Karena kalau dia datang lebih membahayakan dirinya. Belum tiba waktunya. Ada satu komentar dari statement Desire of Ages. Diizinkannya Yohanes Pembaptis untuk dipenjara akan menggambarkan pada umat-umat Tuhan pada zaman akhir akan mengalami kesengsaraan yang seolah-olah Tuhan biarkan, tetapi melalui kesaksian mereka yang setia akan banyak orang yang dapat ditobatkan. Sambung sedikit lagi. For the sake of, ini katakan nyambung ya. Dan For the sake of those who will mengalami nasib yang sama adalah kasih karunia berkah yang terbesar, bisa mengalami seperti yang Yesus alami. Kemudian ditutup oleh kalimat yang sangat enak sekali di Desire of Ages. Kalimatnya berbunyi, Henokh yang diangkat hidup-hidup Tidak lebih ke besar surga, tidaklah lebih mulia, dari tidaklah lebih hebat daripada Yohanes yang meringkuk di penjara sampai mati.
Lalu ini kalimat kunci, dari semua pemberian yang surga dapat berikan. yang surga dapat berikan kepada seseorang, tidak ada yang lebih tinggi selain daripada Ikut menderita. ikut menderita. Baca itu, paragrafnya indah sekali. Jangan sampai nggak dibaca itu paragraf itu. The gift untuk mati menderita bersama Kristus, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ada pertanyaan sehubungan dengan, kan sampai sekarang setan punya kuasa. Bahkan di The Great Controversy bilang itu disaster pesawat yang jatuh itu ada di dalam kuasa setan. Yang menjadi masalah adalah memang kita tahu bahwa dia tidak punya license of killing. Jadi semau dia mau. Tapi masalahnya umat Tuhan kadang-kadang ada di dalam situ. Sama Yohanes dalam penjara dapat potong lah kepala dia. Jadi sampai seberapa jauh Tuhan izinkan itu dia. Nah di sini ada fine line yang seringkali sulit untuk diinterpretasikan. Karena pada zaman akhir, setan ini harus diingat punya laboratori. Yang mana laboratorinya? Sejarah dunia. Ya, bumi ini. Bumi ini menjadi laboratoriumnya selama berapa tahun? 6.000. Jadi kalau 6.000 tahun, dia hampir-hampir bisa membaca hati manusia. Yang sama. Karena dia kan hari demi hari di situ. Iya, tambah pintar. Sudah pintar, jadi hampir-hampir dia bisa membaca semua rencana-rencana kita. Seperti kalau baca Great Controversy yang orang-orang martir di Eropa itu pendeta ya, dia bilang, aku cinta anak dan istriku, tapi aku lebih cinta Tuhan. Kalau Tuhan aja mengingat dia lebih cinta kalian, yang akan jaga. Jadi bilang pada zaman akhir iblis akan seperti apa? Asingnya yang mengaum-ngaum. Sehubungan dengan jerem akan bisa menebarkan segala macam penyakit. Itu juga sangat sulit bagi kita untuk mengerti sepenuhnya. Itu Yohanes baru satu pendeta Ya, yang dipenggal kepalanya. Ini betul. pemenggalan massal itu yang di Suriah itu 200 satu kampung orang Kristen. Gila. Belum lagi ini suku Yazidi. Makanya judul sekolah sahabat itu bagus. The battle is getting nasty. Oh, gila. Makanya kita harus betul-betul kuat. Kalau kita tidak kuat, ya, masih ingat Jonas? Iya. Jonas mula-mula gimana? Tahun. Jonas atau Jerom? Mereka dua-dua dibakar. Tapi yang satu kan menyerah dulu. Iya. Tapi akhirnya jadi kuat kembali. Itu Jonas. Jonas waktu disuruh cabut doktrinnya, dia katakan saya tidak akan cabut kecuali saya bisa
dipersalahkan melalui kebenaran Baik. Alkitab. Dipasanglah itu kayu bakar. Untuk terakhir kalinya ditanya, bagaimana? Recant? No. Nyala itu api. Dan dia waktu dibakar menyanyi sampai habis. Nyanyiannya di lagu siapa mana? Nyanyiannya yang mana? Iman. Coba nyanyikan sebentar. Iman orang sampai kekal. Bagus kata-katanya. Amin. Baik, yang terakhir, walaupun semuanya menggambarkan bahwa umat Tuhan akan babak belur, akan pengerja kata bilang bonyok karena disiksa, dianiaya, babak belur. Tapi kita punya Tuhan Yesus. kita punya hope. Hope-nya ialah akhirnya bagaimana? Kebenaran akan menang. Kebenaran akan menang. Ini maksudnya Bertrand Russell yang filosof itu, pendeta? Ya. Rupanya dia baca Alkitabnya betul. Ada teologian dari Eropa yang matanya sangat jeli. Walaupun tidak pernah membaca buku Ellen White, kadang-kadang dari mereka ada yang apa? Bisa dipakai. Yang mirip Ellen White, sampai kita tanya dalam hati apakah dia sudah baca bukunya White sampai begini pengetahuannya. Lalu saya ingat lagi kepada kutipan Nyonya White sendiri. Kita merasa bangga, kita merasa diberkati karena kita punya tulisan Ellen White yang begitu banyak. Tapi on the other hand, diberikannya buku-buku roh nubuat kepada kita, itu adalah satu apa? Teguran. Satu templakan teguran yang keras. Karena Nyonya White katakan di buku Colporteur Evangelis halaman 215 sebagai berikut. Kalau Little heed is given to the Bible, and the Lord has given the lesser light to lead men and women to the greater light. Page berapa sebenarnya tadi? Kalau saya nggak salah 215 Colporteur Evangelis
215. Bahasa Indonesianya, perhatian yang sedikit diberikan kepada Alkitab. Tuhan memberikan terang yang kecil untuk menuntun laki-laki dan perempuan kepada terang yang besar. Jadi, karena kita tidak mempelajari Alkitab sebagaimana mestinya, Tuhan berikan roh nubuat untuk menuntun kita kepada Alkitab. Jadi, kalau kita baca Alkitab, pelajari Alkitab sebagaimana yang direncanakan Tuhan, roh nubuat gimana? Tidak perlu. Dan di antara teologian-teologian besar itu ada, kadang-kadang saya baca, tidak pernah baca bukunya White, tapi idenya gimana? Seperti yang satu ini. Ini bukan Advent, tapi dia tiba kepada kesimpulan yang sama. Jadi kita merasa berbahagia, bergembira karena ada tulisan yang White, tapi saat yang sama kita harus sadar bahwa itu adalah satu templakan. Bahwa kita belum mempelajari Alkitab sebagaimana yang direncanakan Tuhan. Oh, by the way, ini ekstra, keterangan ekstra. Hari Sabat lalu kan saya khotbah. Saya khotbahkan pasal yang ke-1000 dari Alkitab. Ringo tahu? Di mana pendeta? Saya khotbahkan pasal yang ke-1000 dari Alkitab. Pasal mana? Pasal mana? Pasal yang ke-1000 dari Alkitab. Apa itu? Yohanes. Kalau ayat yang ke-1000 itu Yohanes ya? Enggak, pasal yang ke-1000 dari Kejadian 1 itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Jangan lupa 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 itu pasal yang ke-1000 dari Alkitab. Dan ayat emas ada di situ. Ini sudah baca ya? Keterangan Ellen White di Testimonies to Ministers halaman 320. Nanti saya kasih yang tepatnya. Ellen White bilang begini tentang John 3:16. Seandainya seluruh ayat di Alkitab dibuang, tertinggal hanya satu, Yohanes 3:16. Ayat ini bisa membawa orang kepada keselamatan. Testimonies to Ministers. Kalau di Perjanjian Lama, Yesaya pendeta. Lost cause. Apa dalam bahasa Indonesia? Usaha yang sia-sia. Usaha siapa? Usaha setan. Usaha untuk apa? Membuat manusia tidak percaya kepada Tuhan. Sudah pernah nonton rekaman boxing?
Kalau kita tahu lebih dahulu hasilnya, biasanya kalau kita nonton boxing maunya jangan tahu dulu. Iya. Harus nonton live. Sama dengan nonton sepak bola kalau dia tahu hasilnya. Ya seperti ini aja Saya siapa. punya Alkitab. Dari dunia penciptaan ada 10 tahun. Ini tahunnya bangsa Israel. Lost cause, siapa yang lost? Setan. Ini udah mesti PhD teologi ya. Pecahnya bangsa Israel. Bagus sekali ya. Tapi tahu ya. Beli di mana ya? Di Costco waktu itu. Application live itu ya. Dari Bible. Yang keluarin bukan kita. Hah? Bukan kita yang keluarin. Bukan. Bukan. Itu international. Soalnya New international version. Bagus. Jadi walaupun umat Tuhan babak Ada belur, 2 macam tuh. bonyok-bonyok karena dianiaya, tapi akhirnya kita akan menang. menang. Apabila iblis dan semua saudara-saudaranya menderita hukuman api yang kekal dari Tuhan. Jadi mesejnya apa? Kita tahu siapa yang akan menang terakhir. Be faithful Faithful. unto the end. Setialah sampai, Akhir. jangan setia sampai murtad. Sampai mati. Setialah sampai mati. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kesimpulan. kalau ada pertanyaan silakan. Conclusion pendeta. Ini conclusion. Yang baca ya. Even though the great controversy involved cosmic concern and is an exhibit for the entire universe, most immediately it is a battle for the human mind and heart. Whose side we are on is the side there, and upon that rests our destiny. Walaupun pertarungan besar menyangkut kepentingan jagat raya dan merupakan sebuah pertunjukan kepada seluruh jagat raya, yang penting harus kita ketahui adalah the great controversy itu adalah peperangan untuk merebut hati dan pikiran manusia. Yang jadi pertanyaan, di pihak mana kita berdiri? Tentu kita berdiri di pihak Tuhan. Yang kedua, The great controversy worldview is not new to the SDA. It has been part of the theology since the earliest day of their church. worldview pertarungan yang besar itu bukanlah sesuatu yang baru kepada gereja Katolik. Ini sudah menjadi bahagian dari teologianya, doktrinnya sejak dari awal. Good news, the great controversy will come to an end and the kingdom of glory will be victorious. Kingdom of God will be victorious. Kabar baik untuk kita malam ini, diingatkan the great controversy akan berakhir dan kerajaan Tuhanlah yang akan menang dalam pertarungan ini. God bless all.